Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video kali ini, saya akan menemui salah seorang warga yang bermukim di tengah-tengah hutan bersama keluarganya. Dan untuk lebih lanjutnya, jangan kemana-mana, stay terus di Salja Channel. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di kediamannya Pak Imron ya, yang dimana Pak Imron ini orang yang sangat begitu pemberani sekali. Jadi Pak Imron ini tinggal di tengah hutan hanya dengan anak istrinya ya Pak ya? Iya. Berarti di sini ada berapa anak kalau boleh tahu Pak? Kalau yang netep 2. Yang netep Kalau di yang sini. netep 2 kelas 8 ya. Berarti SMP ya kelas 8. Terus yang kecil itu baru masuk SD. Yang ini sebelum kita melakukan pembahasan selanjutnya, mungkin kita pertanyakan kabar terlebih dahulu. Gimana Pak Imron kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi saya begitu penasaran sekali Pak dengan area lokasi di sekitaran rumah Pak Imron. Jadi saya menyelusuri jalan dari jalan raya ya. Saya menurut kabar informasi dari masyarakat, katanya di tengah hutan ada salah satu warga itu hanya tinggal dengan anak istrinya saja. Wow, saya tertarik untuk mendatangi lokasi ini. Dan ternyata setelah kita mendatangi jalan, termasuknya jalan kecil ini ya Pak ya? Iya. Jalan kecil ini ternyata di sini memang benar ada sebuah bangunan, yaitu rumah, yang dimana rumah ini disinggahi oleh 4 orang berarti apa ya? Iya. Satu kepala keluarga, yaitu dengan Pak Imron. Nah, yang membuat saya tertarik jadi seperti itu Pak. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak di sini berarti sudah berapa tahun Pak? Awal mulanya seperti apa, saya pengen tahu alur ceritanya. Iya. Makasih ya atas kedatangannya. Semoga apa yang kita jalankan selama ini mendapat ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan selama ini menjadi keberkahan buat kita sendiri. Jadi kalau bicara awal mula ya, awal mulanya saya kesini itu karena hanya satu unsur, kita mencari ketenangan. Itu nggak ada yang lain. Gitu. Kita mencari ketenangan karena kita ya yang namanya realita kehidupan lah, kehidupan di luar seperti apa. Jadi kita kejarnya ke arah lebih ketenangan gitu, nggak ada tujuan dan maksud yang bukan-bukan ya. Awal mulanya seperti itu. Dan saya di sini kurang lebih ya, golongan udah 7 tahun. Oh, 7 tinggal tahun. di sini kurang lebih 7 tahun. Cuman kalau netap sama istri itu bisa dibilang baru 4 tahun ya. Semenjak di saung itu 1 tahun, ini kan baru 3 tahun nih. Saung yang ini baru 3 tahun usianya. Di sana 1 tahun dulu tinggal tuh di saung yang di awal kita. Yang di awal itu. Karena ya itu, istri awalnya nggak mau juga. Ya maklum, dia kan masih muda lah, anggapan seperti itu, masih pingin hidup dengan tetangga, berdampingan dengan manusia ya, dengan orang-orang gitu kan. Awal mulanya seperti itu. Berarti sebelum kesini tinggal di, saya tinggal dulu di Bahara. di Bahara. Kampung. Berarti dekat dengan lokasi Beda ini. desa, Oh, beda beda desa. Tinggal di Bahara, kita beda desa. Kalau ini kan desa Panjalu ya. Kalau sebelah sana, jadi dari sini Mudun, itu sebelah sana. Kebetulan kan istri asalnya dari desa Bahara. Gitu. Kalau saya asli dari sini. Gitu. Barunya asli dari sini. Asli dari sini. Nah Pak, mungkin gini ya, yang setelah kita amati, ini kan kalau dari perkampungan emang benar-benar jauh ya, dan mungkin listrik juga, ini membentangkan kabel juga lumayan puluhan meter, bahkan sampai ratusan. Dan mungkin kalau tujuan yang tadi Bapak bilang kan menenangkan diri atau misalkan lebih menyejukkan atau gimana, tapi kan yang saya lihat nggak mungkin kalau misalkan Bapak punya keberanian tapi tidak ada pendorong atau maksud lain itu. Kalau istrinya kan kalau kita lebih mengomentari sisi hal mistisnya gitu. Jadi kalau misalkan
apakah ada selain bertani, apakah tujuan yang lain itu apa gitu? Ya, ya kalau maaf ya, Iya. tadi di awal saya tutup kayak gitu karena ya kalau bicara soal kesini kan saya juga agak tabu ya, Iya. agak tabu. Kadang-kadang persepsi orang itu kan beda-beda, pola pikir, persepsi gitu. Jadi kadang saya gimana ya, di sisi lain pingin menceritakan gitu, di sisi lain kadang-kadang kita juga ngeri menceritakannya kan, seperti itu. Emang sih kalau dibilang kita sekedar mencari ketenangan sih enggak juga ya gitu. Emang ada sisi tuntutan ya, tuntutan batiniah kayaknya ya. Ketenangan juga sama tuntutan batiniah gitu. Dan itu awalnya saya juga susah menjelaskan ke istri, itu susah gitu tuntutan itu, karena tuntutan itu nggak diketahui oleh orang lain, cuma diketahui oleh kita sendiri dan itu oleh saya sendiri gitu. Jadi saya turun ke sini itu satu mencari ketenangan, yang mudah-mudahan dengan ketenangan itu apapun yang kita cari, apapun yang kita menjadi tuntutan kita harus kita ketahui, yang mudah-mudahan dengan ketenangan bisa terbuka gitu, bisa ini. Karena saya berpikir ya prinsipnya di awal ya kita harus tenang dulu lah diri kita gitu, supaya kita bisa tahu siapa kita, dari mana kita gitu kan, mau kemana kita juga kan, seperti itu. Terus kalau misalkan gangguan energi gaib ya, mohon maaf saya menjurusnya ke sana. Saya tidak pungkiri bersama rekan-rekan tadi, walaupun siang hari ya, ini energi di sini sangat luar biasa sekali. Dan itu dibuktikan dengan saya sendiri sampai berkali-kali terkena gangguan dari mulai pembukaan, persiapan teknis dan lain-lain. Dan baru kali ini juga Pak gitu. Dan mungkin kalau dari gangguan hal-hal gaib seperti apakah misalkan lamun cek bahasa Sunda juri Kang, apakah sering bertemu seperti itu nggak di sini? Sedangkan Akang kan sama istri sama anak, mungkin kan kalau yang namanya sama istri sama anak kita mesti penjagaan juga. Terus di hutan juga emang kalau cek bahasa kitanya tempatnya kayak kelar itulah gitu. Iya. Nah itu ada nggak gangguan-gangguan seperti itu? Ya gimana ya, kalau bisa dibilang ya ada sih, ya ada gitu. Karena gini, kita jangankan di hutan ya, tinggal di perkampungan aja, kalau soal goib itu pasti ada gitu. Kalau soal goib itu pasti ada, apalagi kita tinggal menyendiri gitu. Ya jelas lah gitu kalau gangguan-gangguan kayak gitu. Cuman gini, kalau saya buat di awal ya buat penenangan ke istri itu, jadi kita alihin sugesti gitu. Kita alihin sugestinya ke apa binatang, apa kayak gimana. Karena kalau diceritain semuanya ke istri itu kan ujung-ujungnya malahan takut juga gitu. Nanti ninggalin itu. Iya, jangankan istri ya. Kadang saya juga manusiawi kok. Di sisi takut ada. Kita juga manusia gitu, nggak lepas dari rasa takut. Cuman ya kita berpikir positif aja. Jadi nggak berpikir yang lain-lain. Dan adapun itu bentuk apa ya, bentuk kalau saya bilangnya eksistensi ya. Jadi dia memperlihatkan gitu kalau bahwa makhluk itu selain dari kita ada juga gitu makhluk-makhluk yang lain gitu, cuman gitu doang kok. Sebenarnya nggak ada sistem mengganggu. Ya kalau kita ganggu otomatis mereka juga ganggu kita gitu, karena mereka punya alasan. Yang sering ngeganggu sosok apa Kang? Ya kalau saya sih yang pernah ya, kalau yang pernah gitu secara ini ya paling itu kayak sosok orang tua gitu. Orang tua pakai baju hitam gitu, keliling kebun, itu sih pernah ya saya secara real lihat gitu. Terus ya maaf ya kalau itu bisa dibilang mimpi dan enggak gitu. Kalau yang ada satu lagi itu sosok kayak ular, cuman kesininya berubah jadi perempuan, itu ada. Biasanya kalau kayak gitu ipri ya Kang? Ya nggak tahu sih gitu ya. Cantik nggak itu Kang? Ya cantik sih. Wah. kalau dibilangin ya, kalau kepalanya orang enggak, jadi pertama dia datang itu bentuknya ular. Ular dulu. Terus pas ini jadilah sosok perempuan gitu. Langsung tahu-tahu cering gitu. Iya, jadi sosok perempuan. Itu cantik, yang saya ini. Kadang saya juga disebut tidur karena belum ya disebut
belum tidur ya kayak mimpi kan gitu. Oh, maksudnya datang ke rumah ke sini apalagi di bawah? Datang ke sini udah semenjak di sini nih. Oh. Udah di sini. Itu awalnya itu karena di sana itu ada penebangan kayu di sumber mata air. Oh. Gitu. Jadi kayak dia itu datang ke sini. Terusik berarti. Dia minta nginap lah, ngikut tinggal dulu di sini seperti itu. Ya kita kalau tujuannya baik ya kita baik juga gitu. Tapi kalau mengajak menikah mah enggak berarti? Ya nggak mau sih, kalaupun ngajak ya nggak mau lah. Ngapain kita Biasanya nikah kan kalau gitu. Kan kamu gini kan, kalau ya emang kalau dari tekstur alamnya di sini kan ada lembah, ada sungai kecil, dan ada sumber mata air. Itu biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu, dan salah satunya ya ngipri ya. Iya. Dan biasanya kalau ngipri udah menemui seseorang itu katanya pengen dinikahi, Kang. Tapi itu nggak ada kembali lagi atau cuma sekali atau berkali-kali? Ya pernah sih, pernah ya. Dia kembali lagi dan dia ya gitulah. Katanya sih pingin ya. Gitu karena dia kalau ininya bogoh, kalau bahasa Sundanya katanya bogoh gitu ya. Ya kan kalau buat saya ya saya udah punya istri gitu kan, punya keluarga, walaupun ya janjinya sih gini kayak gimana, cuman ngapain lah kita berpikir ke sana gitu. Lebih baik kita mengerjakan apa yang hal-hal yang positif daripada kita berpikir ke sana. Oh iya. Ya udah saya tolak gitu. Sampai sekarang pun saya tutup, mereka nggak bisa masuk, kalau yang kayak gitu nggak bisa masuk. Soalnya itu kan energinya ya di samping menggoda iman juga ke kitanya juga nggak baik ya. Iya. Nah kalau yang selain ngipri tadi ada hal lain nggak yang Kalau gini ya, kalau saya jelasin dari awal ya, dari yang pertama itu masuk, Iya. gitu. Itu yang saya hasil dari alam ya, jadi hasil dari perjalanan karena saya lama ditinggal di sini, kayaknya jadi harus berbaur dengan lingkungan, dengan alam yang ada gitu kan. Jadi itu sebenarnya melewatin beberapa pintu gitu, jadi berapa wilayah sebenarnya gitu. Kayak yang bekas kandang sapi itu udah beda wilayah. Nah masuk sini ada yang bambu tuh, ada yang tadi katanya ada energi di sana, itu di yang bambu haur itu yang di pinggir jalan, itu sebenarnya udah pintu. Pintu. Nah masuk sini pas bambu yang di tikungan. itu pintu sebenarnya gitu ya, maaf ya bukan saya ini gitu. Ya, makanya auranya pasti beda. Masuk sini, nah di sini udah pintu lagi. Jadi kenapa saya milih tinggalnya di sini, nggak tinggal di depan sana, nggak tinggal di kandang sapi? Ya karena lihat energinya itu nggak cocok dengan kita. nggak enak sih ya. Iya, energinya nggak cocok. Makanya saya lebih memilih walaupun di jolok, walaupun di dalam gitu, tapi energinya nyaman, aman. Kalau udah masuk sini, area dari depan sana tuh pas ujung kebun, udah masuk sini, walaupun siapapun itu pasti nyaman dan aman. Nah kalau untuk daerahnya khusus yang Akang tepiti namanya apa sih Kang ini? Yang ini kalau ini namanya ini dari dulu ya kebun jati namanya. Jadi blok jati gitu. Tapi nggak ada pohon jati. Iya, walaupun nggak ada pohon jatinya. Ya itu filosofi yang saya bingung itu seperti itu. Kenapa orang tua dulu ini ngasih nama ya blok jati gitu. Ya saya terus tanya-tanya ya ke orang tua ya, kadang ke tua gitu yang usianya lebih ini, dari kapan ini dikasih nama kebun jati. Ternyata dari dulunya kayak gini aja. Ini kan kebun jati ini satu blok ke sini. Ke bawah tuh itu udah masuk Cisaat namanya. Sana kan eyang ya leluhur. Jadi makom leluhur eyang dalam Arya Wirabaya. Dari di sana tuh yang ujung itu. Terus ke sananya itu udah masuk Pasir Putat namanya. Pasir Putat, Gunung Letik, Pasir Raya gitu. Jadi itu Pasir Haur yang tadi pinggir jalan itu Pasir Haur. Nah ini blok jati. Nah saya kejar, kenapa gitu? Saya harus tinggal di tanah yang dikasih nama jati gitu. Seperti itu. Ternyata ketika kita berpikir dengan jernih, ya kita harus tahu ke jati diri kita. Jadi itu siloka ya Kang? Iya, ternyata. Ya kalau buat saya sih pas ya buat ngadem. Jadi kita mencari jati diri, ya nggak usah kemana-mana gitu. Di sini aja. Gitu. Di sini aja gitu, duduk di sini.
Terus kita jangan lari kemana-mana, jangan jalan kemana-mana, jalannya ke dalam. Makanya kalau di sini leluhur kita itu seperti Eyang Arya Wirabaya, itu bahasanya dalam. Jadi bukan ke makom, mau kemana? Ke dalam. Jadi artian tangan kita nunjuk ini, padahal pikiran kita ke sini bukan keluar. Kenapa dibilangnya dalam? Jadi kita harus berpikir ke dalam supaya tahu siapa kita. Seperti itu sih kalau yang saya tangkap gitu, baik dari sisi cerita alamnya kan seperti itu. Nah, mungkin ini untuk cerita mistisnya mungkin dirasa sudah cukup ya. Nah, mungkin ini gimana? Untuk logistik seperti apa, Kang? Atau nyetok langsung satu kontainer atau bagaimana? Untuk makanan, untuk makanan untuk sehari-hari gitu. Kalau kita ya, kalau dari sisi kebutuhan ya kita aktivitas biasa kok. Kita buat sehari-hari nyadap aren gitu. Kalau waktu tuh ada air ya, kalau sekarang kan pertanian tuh agak berhenti karena airnya darurat. Seperti ini, Kang, seperti beras, lauk pauk. Ya kalau beras ya kita yang utama sih karena kita nggak punya sawah ya, kita nyetok gitu buat gambaran 1 minggu lah, 1 bulan kalau beras ya. Kalau soal lauk pauk ya kita diam di kebun ya, diam di gunung gitu. Kenapa sih harus berpikir beli semua? Banyak kok daun singkong, apa yang bisa kita manfaatkan. Oh, gitu, berarti apa alam. aja yang ada gitu. Apa yang bisa dimasak gitu. Iya. Kalau yang nggak ada di sini baru kita beli, kayak garam. Karena kita nggak punya kan garam, gitu. Kalau mau ngumpulin paling biang keringat ya, itu asin kan. Asin ya. Gitu. Setahun itu. Sekali Gitu. masak Jadi setahun. garam kita cari, gitu kayak masako kita cari. Berarti kalau anak sekolah itu dianterin, Pak? Dianterin. Kalau dulu ya waktu kalau musim hujan itu dianterin ya terpaksa digendong sama istri. Karena saya kan ngerjain pekerjaan ya. Dari rumah ke jalan raya sampai ke sekolah. Ke sekolah. Digendong. Berapa kilo kira-kira, Pak? Ya dari sini sih ukurannya 2 kilo ya. 2 kilo ya. Kadang-kadang paling sampai ke jalan raya dititipin sama temen-temennya yang bawa motor gitu. Kalau musim hujan ya, karena motor susah, mau masuk susah kan. Kayak Licin gimana? ya. Licin. Gitu. Kalau sekarang sih musim kemarau, alhamdulillah dia bisa bawa motor, jadi bisa pakai motor gitu. Nah, Kang, kalau ini khusus untuk saya dan teman-teman dan mungkin juga untuk yang nonton ya. Pelajaran apa sih yang akan dapat dari hidup di tengah hutan kayak gini? Kan kalau yang pada umumnya ya seperti saya kan lebih enakan misalkan di kampung, hidup pikuk dengan orang-orang. Nah, mungkin kata-kata dari Akang yang membuat kita mungkin bisa terenyuh lah. Apa sih pelajaran yang akan dapat dari kehidupan yang di tengah hutan seperti ini? Jadi gini, intinya kita dituntut bersyukur ya. Sekecil apapun nikmat yang dikasih sama Gusti Allah ke kita, itu wajib kita syukuri. Karena janji Allah itu yang saya ketahui pasti gitu. Semakin kita banyak bersyukur karena nikmatnya, maka beliau semakin menambah nikmat ke kita. Kalau kita kupur syukur, artian kita nggak mau bersyukur, ya udah, malahan nikmat yang ada dicabut. Itu hikmah yang saya terima. Jadi gini, kayak gini, contoh kecil nih, kita makan, yang kita butuhkan itu kan kenyang, gitu. Kayak lauk pauknya aja, ibarat gini, di sini kita cuma punya telur nih, tapi karena kita jauh ke perkampungan, habislah minyak goreng, gitu. Kenapa nggak jadi masak, gitu? Karena kan alternatifnya gini, kita berpikirnya, yang kita butuhkan itu mateng, supaya telur bisa dimakan. Makanya kita alternatifnya pakai air lah, bisa digodok pakai air, kan mateng juga, gitu. Jadi kita lebih larinya ke sana. Kenapa kita harus repot gitu, harus berpikir, ibarat nih mau masak telur harus ada minyak gitu kan. Terus mau makan nih harus ada lauk pauknya ini toh ada daun singkong. Kalau kita lagi nyayur banyak sayuran kan seperti itu gitu. Jadi ya kita di sini ujung-ujungnya ya inilah rasa syukur kita gitu. Kayak ini aja, kayak tinggal ya. Kita tinggal di sini ya, di gubuk gitu kan, seperti itu. Toh tujuannya ngapa sih? Yang tinggal di rumah 3 tingkat tetap merem, gitu kan? Benar. Ya kita di sini merem. Ya kalau tujuannya sama-sama merem, gitu kan? Kenapa gitu? Cuman ya orang di sana ego dan keinginan berbeda-beda.
Jadi yang saya dapatkan hikmahnya gini Kang, selama ini yang saya rasakan, saya itu merasa capek dengan, kalau bahasa Sunda ya, cuman 3 ya. Kahariwang, karingrang, kahayang. Cuman 3 itu yang mencelakakan saya. Kahariwang itu rasa takut. Ya. Jadi ibarat kata gini, lah kita nih punya makanan segini, gimana besok? Padahal umur kita belum tentu nyampe besok, gitu kan? Itu sebenarnya. Jadi kita udah berpikir gitu, bagaimana nih besok, gitu kan, seperti itu. Siapa tahu kan besok, karena Gusti Allah, ya kita yang kaya susah malahan lebih, kaya mau lebih malahan susah, karena Gusti Allah itu benar-benar istimewa, gitu. Seperti itu. Jadi ya itu semacam karingrang ya, karingrang, kahariwang itu pun Takutan. gitu, kahayang. Padahal yang Gusti Allah kasih ke kita itu sebenarnya Gusti Allah itu benar-benar baik ke kita gitu. Cuman karena kita berfokus pada keinginan, kahayang itu kan keinginan. Jadi apa yang dikasih itu karena nggak sesuai dengan keinginan kita, jadi kita nggak terima. Padahal yang butuhkan itu, yang dibutuhkan itu, sebenarnya Gusti Allah itu nggak ngasih keinginan, tapi yang dikasihnya itu kebutuhan. Kayak saya, ini saya mau makan, butuhnya kan kenyang. Ya karena kita di benak ya, ingin daging, ingin ini gitu. Padahal makan daging kenyang, makan daun singkong kenyang. Ibarat nggak ada beras, makan ubi kenyang, makan boled kenyang. Sebenarnya yang kita butuhkan itu kenyang buat pertahanan wujud kita gitu. Tapi karena kita terbelenggu sama keinginan, ingin mobil gitu ya. ya kayak ingin makanlah yang enak itu, makan ya itu kan soal keinginan ya. Kalau soal enak sih soal rasa ya, gimana diri kita sebenarnya kalau soal rasa gitu. Kadang yang bilang orang enak belum tentu menurut kita enak juga gitu. Sebenarnya cuma itu doang kok hikmah yang saya ambil. Terus ya dari sisi kehidupan juga kita di sini cuma berbaur sama istri. Nah di sini kita menambah kekuatan dalam menjalin rumah tangga, karena dengan siapa lagi kita gitu. Kalau saya sakit, kita kan nggak minta tolong ke siapa-siapa ya, karena di sini cuman kita sekeluarga. Ya otomatis istri ngejagain, istri ngerawat. Istri lagi sakit, kita kembali ngerawat. Sebenarnya ke sana jadi menambah harmoni sih yang saya rasakan. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dan teman-teman, dan mungkin kalau teman-teman yang nonton punya kesimpulan lain boleh nanti ditulis di kolom komentar. Jadi mungkin gini ya, jadi pada intinya kita kembali ke pikiran kita. Iya. Jadi kalau misalkan kata Akang tadi, hidup di hutan itu jangan takut tidak makan. Iya. Allah itu sudah menyediakan. Asal kita itu mau mengolahnya, mau bekerja dan lain-lain. Yang sebatas misalkan kalau di kota makan burger, itu sebatas hanya sampai tenggorokan. Iya. Di sini makan ubi sama sampai tenggorokan juga. Dan keluarnya tetap satu nama ya. Satu nama. Iya, seperti itulah mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ya, terima kasih Kang atas pelajaran keterangan penjelasannya, dan ini sangat banyak sekali hikmah yang mungkin saya dan teman-teman bisa ambil. Dan sampai ketemu lagi, mungkin nanti pengen dilanjut ke konten selanjutnya Kang. Soalnya dari sisi spiritual, Akang ini sangat besar sekali energinya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat ya di belakang Kang Imron ini ada sosok harimau putih. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi. Jadi jangan ke lain channel, tetap stay di channel kita di komunitas Kreator Sakti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.